A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Terima kasih. Ada pertanyaan kalau siapa yang merasa, mendengar, melihat, dan seterusnya dari manusia ini, dan kalau jawabannya ruh bagian mana dari keempat bagian yang biasa dibahas? Sebenarnya ini merupakan hal yang sering terulang-ulang di sini dan merupakan hal yang sudah semestinya dipatri dalam diri kita, bahwa hal ini merupakan suatu kedaruratan yang tidak bisa tidak, yaitu bahwasanya yang mendengar merasa panas, dingin, merasakan lapar atau benci atau berpikir atau cinta atau lapar dan seterusnya, yang merasakan semua itu adalah siapa? Ruh kita. Itu sangat darurat. Jadi tidak perlu pembahasan terlalu jelimet. Kita dapat mengerti bahwa yang merasakan semua itu adalah ruh. Karena rasa adalah pengetahuan, dan pengetahuan adalah ilmu. Ilmu adalah kehadiran, yakni hadirnya yang ditahu pada yang mengetahui. Sementara kalau materi itu hakikat keberantakan, hakikat ketidakhadiran. Dirinya di dalam dirinya saja tidak saling hadir. Dirinya yang terkecil yang namanya atom saja tidak saling hadir bagian-bagiannya, apalagi keseluruhan badannya. Oleh karena itu, karena materi hakikat keberantakan, maka tidak ada kehadiran. Kalau tidak ada kehadiran, tidak ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, berarti tidak ada rasa, dan seterusnya. Kemudian dalil yang umum saya bawakan adalah ketika orang mati, sekalipun bagian-bagian badannya itu masih sehat, maka badannya tidak bisa lagi melihat, mendengar, dan seterusnya, kalau rohnya sudah meninggalkan badan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, roh bagian mana yang melihat itu, merasa, dan seterusnya. Roh itu dibagi berapa? 4. Roh tambang, yakni yang mengatur putaran atom-atom badan. Roh tumbuhan yang mengatur. Ini yang saya sebut sebagian saja ya. Roh tumbuhan yang mengatur pertumbuhan badan, kuku panjang, rambut panjang, anak kecil jadi besar. Yang ketiga, tapi ini bukan bagian-bagian materi, yakni kemampuan roh itu akan membaginya pada 3. Tapi roh itu satu dan dia non materi. Sekalipun terdapat dimensinya dimensi barzahi, bukan dimensi materi. Nah, yang kemudian yang merasa seperti panas, dingin, cinta, emosi, benci, dan seterusnya, itu adalah bagian hayawan, bagian binatang. yakni roh potensi binatang di atas potensi tumbuhan. Kemudian yang berpikir menyimpulkan kesimpulan universal dan mengoreksi data-data sebelumnya itu adalah apa? Potensi keempat yaitu potensi akal. Jadi roh memiliki 4 potensi: tambang, tumbuhan, binatang, dan akal. Jadi kalau berpikir berarti potensi akal. Menyimpulkan kesimpulan universal potensi akal. Tetapi kalau sekedar melihat, mendengar, merasa, itu potensi apa? Binatang. Itu mesti merupakan hal yang mestinya merupakan hal yang sudah mudah buat kalian. Jadi kalau sudah lama ngaji di sini, mungkin waktu itu tidak hadir anti. Nah, itu merupakan satu hal yang sudah mestinya hal yang mudah, tapi nggak apa-apa loh ditanya. Jangan takut bertanya. Ada lagi? Yo. Sebentar dulu. Sudah jelas? Jadi pokoknya yang kesimpulan universal dan memajukan data, nah itu akal nih. Selainnya
di bawah. Dan semua binatang bersekutu dengan manusia selain menyimpulkan kesimpulan universal dan mengembangkan datanya. Nah itu semua sama, cinta, benci dan seterusnya. Yuk, pertanyaannya adalah roh itu keberadaan atau tidak? Apa jawabannya? Keberadaan. Apa dulu yang dimaksud keberadaan? Apa? Kasat mata, tidak kasat mata. Apa yang dimaksud keberadaan? Bilang, soalnya ini pertanyaan yang kedua kayaknya terdapat syubhat masih di dalam diri. Apa yang dimaksud keberadaan? Jangan sampai tidak sama bahasanya kita. Apa keberadaan? Hah? Ya ada keberadaannya ini ada. Baik materi atau non materi. Baik terlihat atau tidak terlihat. Jadi roh ini keberadaan roh. Yang bergerak-gerak ini, yang menggerakkan tangan kan roh kita. Coba rohnya mati, rohnya pergi, berarti badannya tidak bergerak lagi. Jadi roh itu keberadaan. Pasti itu, tidak ragu. Apalagi tadi sudah dibilang manusia mempunyai roh dan badan. Berarti sama-sama ada. Bagaimana kalau tidak ada? Yang kedua pertanyaannya, kalau roh diadili, berarti keberadaan menghakimi keberadaan. Nah, apa kekhususan roh? Sekalipun badan diadili, tetap keberadaan mengadili keberadaan. Problemnya sama. Apakah roh yang diadili atau badan yang diadili? Atau badan dengan roh yang diadili? Permasalahannya sama. Yakni keberadaan mengadili. Nah, apalagi pengadilan di akhirat itu bukan diadili di sidang. Bukan di sidang dalam artian ditimbang amalnya. Diambil perbuatan baiknya, diambil perbuatan jeleknya, ditimbang-timbang. Kalau banyak baiknya masuk surga. Kalau banyak jeleknya mampir dulu di neraka. Begitu. Bukan begitu pengadilan itu. Nah, apalagi pengadilan di akhirat itu bukan diadili di sidang. Bukan di sidang dalam artian ditimbang amalnya, diambil perbuatan baiknya, diambil perbuatan jeleknya, ditimbang-timbang. Kalau banyak baiknya masuk surga, kalau banyak jeleknya mampir dulu di neraka. Begitu. Bukan begitu pengadilan itu. Wal waznu yawma idzinil haq. Dalam ayat Al-Quran, timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Nah itu Jadi bukan dua sisi timbangannya, satu sisi saja nanti di akhirat itu. Apa? Kebenaran. Tidak ada misalnya ditimbang ini benar, ini tidak benar, kemudian ditimbang mana yang berat, mana yang ringan. Yakni timbangan pada waktu itu kebenaran. Nah, yang cocok dengan kebenaran masuk surga, yang tidak cocok dengan kebenaran neraka. Kayak tester itu, ada listrik atau tidak ada listrik? Nah, tester, dia colokin, pegang. Kalau lampunya hidup, surgawi, ada listrik. Kalau tidak ada, gelap neraka. Begitu, timbangannya begitu besok. Jadi wal waznu yauma idzinil haq, ayat Quran itu. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Yakni apa? Kalau nanti kamu datang bercahaya surga kalau tidak bercahaya neraka. Itu. Terus dari mana cahaya itu? Dari mana neraka? Ceritanya bagaimana? Yang sering dibahas di kelas apa? Bahwa perbuatan kita ini memiliki sisi batin. Mulut kita makan nasi kalau haram, roh kita makan api. Sekarang ini, bukan besok di akhirat, sekarang makan api. Allah berfirman, yang makan harta anak yatim dengan batil, maka dia tidak makan apapun dalam perutnya kecuali api. Yang menggunjing saudaranya sama dengan makan daging bangkai saudaranya. Begitu. Ruhnya makan itu. Mulutnya berkata-kata.
ruhnya makan bangkai. Jadi nanti datang kalau api berbentuk api, neraka mi. Berbentuk bangkai, neraka mi. Berbentuk neraka nanah, neraka. Berbentuk ular, neraka. Begitu. Yang cahaya, surga. Wal waznu yauma idzinil haq. Pada hari itu timbangannya adalah kebenaran. Yakni manusia itu jadi amalan kita, perbuatan kita tidak ditulis di buku. Raqib dan Atid tidak menulisnya di buku, tidak pula di CD. Tidak mi, di mana ditulis? Di ruh kita itu. Jadi ruh kita itu adalah amalan, adalah tulisan, adalah bukunya, adalah pelaku, adalah yang dihukumi apakah baik atau buruk. Begitu. Jadi ruh kita itu yang melakukan. Ruh kita itu kelakuannya. Ruh kita itu tulisannya. Ruh kita itu bukunya. Ya ini bukan ditulis di tempat lain, kemudian nanti dibaca-baca. Ya engkel-engkel di situ, engkel-engkelan. Tidak mi, pada tanggal sekian aku tidak tidak mencuri. Ribut sama malaikat. Tidak banyak yang tidak mengakui besok. Tapi kalau amalan itu sudah menjadi jati dirinya, menjadi bagian tubuhnya, tubuh barzakhinya, tak bisa diingkari. Makanya ketika di surat Yasin mengatakan, mengapa tangan-tanganku berbicara? Itu bukan berbicara, ya Tuhan, aku dulu dibuat memukul orang. Ribut akhirat itu nanti. Semua, ya Tuhan, ya ribut. Saya membunuh orang, saya menolong akhirat. Diam. Apa ini kok ribut? Bukan berbicara, itu maknanya. Yakni berbicara itu apa? Coba siapa yang tahu hakikat bicara? Dulu yang belajar ilmu sifat Tuhan mutakallim di UNN, apa mutakallim? Berbicara. Apa berbicara? Merangkai kata-kata. Kenapa merangkai kata-kata? Apa pembicaraan itu? Pembicaraan, yakni rangkaian kata-kata, katakanlah begitu, yang mau rangkaian, yakni sesuatu, apakah itu kata? Suatu kata yang melukiskan sesuatu di balik itu. Itu kata-kata mi. Kata-kata yakni sesuatu yang melukiskan sesuatu yang lain. Seperti saya bilang meja. Yang kuucapkan meja, tapi di balik meja, di balik kata-kata meja terdapat apa? Meja itu. Teriak, misalnya teriak. Ini kata-kata teriak, sama-sama berteriak. Itu. Di balik itu ada makna teriak. Jadi apa saja yang mengungkap sesuatu di balik itu kata-kata. Alam ini juga kata-kata. Kenapa? Kenapa alam ini kata-kata? Karena di balik alam, dengan melihat alam kita mengerti ada penciptanya. Berarti alam ini kalamullah, ayatullah, ayat-ayat Allah, kalamullah. Jadi Allah mutakallim, Allah berbicara bukan pakai kata-kata. Kalau pakai kata-kata berarti Tuhan butuh kata-kata, perlu kata-kata. Sedangkan kata-kata materi. Materi. Makhluk Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memerlukan makhluknya? Oleh karena itu, apa saja yang dilakukan Tuhan, itu kata-kata Tuhan. Karena dengan melihat ciptaannya, kita mengerti di balik itu ada Tuhan yang menciptakan. Itu namanya kata-kata. Nah, sekarang kalau dikatakan nanti kulit-kulit kita, badan kita berkata-kata, apa? Ribut. Ribut begitu. Saya dulu dibuat ngebukin orang, saya dulu dibuat mencopet, saya dulu dibuat menzina, saya ribut begitu. Tangannya bicara sendiri, nanti bagian-bagian lain juga bicara sendiri. Ribut nih. Bingung malaikat, bukan itu. Tapi ketika tangannya, ketika badannya sudah berbentuk api, orang paham. Demi api. Apa api? Jahat dulu. Nah itu kata-kata. Misalnya kalau berzina itu misalnya
umpamanya timah mendidih, jelmaannya, nanti dia timah mendidih, orang sudah paham, oh penzina ini. Itu nih kata-katanya. Bukan terus saya berzina, saya ribut, saya mencuri, Yang kedua, dia sendiri nanti disiksa. Yakni tangannya itu kan ikut kesiksa besok. Kalau saya jadi tangan, diem, tidak ngomong apa-apa. Karena nanti kalaulah diazab, saya juga yang sakit. Saya dulu mencuri. Oh betul kamu mencuri, digebuki. Aduh, saya sakit, dianya yang sakit. Tangannya kan yang sakit. Jadi kalau dalam Al-Quran dikatakan berbicara, yakni berkata-kata tidak mesti dengan kata-kata bahasa, tetapi apa? Kata-kata adalah apa sesuatu yang menyimpulkan sesuatu yang lain, atau memaknakan, mengisyarahkan, memaksudkan sesuatu yang lain, itu kata-kata. Kenapa sampai ke sini ceritanya? Pengadilan pada hari akhirat itu adalah apa? Timbangannya kebenaran. Yakni yang tidak bercahaya tidak benar, tidak masuk surga. Apakah yang tidak bercahaya, yang tidak benar itu bermodel-model, terserah. Yang penting kalau tidak bercahaya tidak masuk surga. Apakah berbentuk ular, berbentuk babi, berbentuk khimar, banyak di hadis-hadis diibarahkan. Kepalanya kepala keledai, begitu. Misalnya, yang paling susah nanti kalau misalnya mukanya secara umum misalnya babi, matanya ular, mulutnya misalnya anjing karena suka marah umpama itu. Dan dia agak bebel otaknya misalnya, khimar, keledai, dan seterusnya. Lidahnya menjulur kayak itu binatang pemakan semut, lebih panjang lagi umpamanya. Bukan terenggiling, yang satunya lagi. Kan ada itu yang tapir. Tapir. Godbe makanannya semut. Sungguh aneh. Saya kadang-kadang kalau lihat di TV kembali memikirkan, aneh sekali. Binatangnya gede hampir kayak sapi. Sapi kecil. Terus makanannya semut. Menderitanya cari makan. Anyway, begitu nanti kembali ke akhirat dengan model yang bermacam-macam. Mudah-mudahan kita dengan model manusia deh. Jadi wal wasnu yaumadinil haq, pada hari itu timbangannya kebenaran. Itu. Timbangannya kebenaran. Ada lagi pertanyaan? Yo. Apakah roh itu barzahi? Roh itu barzahi umumnya. Tapi kalau kita ini meninggalkan surga, yakni tidak sudi kepada surga, hati kita bisa masuk daerah mana? Daerah akal. Jadi kalau kita masih suka surga, itu maksimal hanya barzahi saja. Bagian potensi akal yang kan akal kita ini sebenarnya percikan akal, kan sudah diterangkan sering sekali saya terangkan itu. Perhatikan baik-baik, kasihani juga saya, tapi tidak apa-apa mintanya. Tapi izinkan saya marah-marah kalau sudah diulang-ulang. Tapi tidak apa-apa, filsafat memang begitu. Jangan sok paham. Tapi yang rajin sedikit, tambah sedikit, 5% saja. Kodong di aku. Kalian tuh cerdas-cerdas, tapi saya yang kurang konsentrasi kadang-kadang. Artinya kurang serius, yakni kurang belajar di rumah. Mungkin seminggu tidak pernah dibuka-buka. Bawanya masuk kelas. Yang kemarin kan masih hangat. Sudah sebulan yang lalu, seminggu yang lalu lupa. Ya, ini pelajaran bukan seperti yang di perkuliahan kalian itu. Yang di sana itu tidak ada tanggung jawabnya dengan kehidupan. Kalau ini bersangkut paut dengan kehidupan. Setiap Anda mau berpikir tentang Tuhan, tergantung kepada data ini. Paham apa tidak? Kalau matematika, Anda mau sholat, mau apa, tidak ada hubungannya. Masa sholat Anda, nilai puasa Anda akan tinggi kalau Anda hafal rumus-rumus matematika? Enggak.
Tapi rumus filsafat, iya, membuat nilai puasa Anda tinggi karena ma'rifah Anda bertambah. Jadi kalau di teori itu Anda mengkaji dalil-dalil ma'rifatullah, dengan puasa Anda mau mencicipi ma'rifatullah itu, bukan berdalil lagi, mau mencicipi. Nah, dan setiap ada ilham dicek lagi dengan dalil-dalil tadi. Nah, itu gunanya. Ilham itu terus datang dari setan atau dari Tuhan. Dua-duanya. Radar kita menangkap semua itu getaran-getaran gaib. Nah, kalau filsafatnya tidak main, setiap ada ilham, dikira benar. Apalagi sampai menjelma, kadang-kadang terdengar di telinga, ada suara. Begitu. Kadang-kadang nampak di mata. Begitu. Nggak percaya, coba saja. Betul, kalau kalian mulai takwa apa segala macam, ini rame, alam gaib ada, rame sekali. Nah, nanti dicek mana yang benar, mana yang salah dengan argumentasi, logika dan filsafat. Pertanyaannya, nah, kan saya bilang Tuhan spesies manusia itu mana? Mana? Akal 10 atau akal terakhir. Tetapi sekalipun Tuhan spesies kita akal terakhir, apakah kita ini potensi akal kita mencapai derajat itu atau di bawahnya? Di bawahnya, mirip, hampir, tapi tidak sampai. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan universal seperti manusia, itu hampir hilang identitasnya. Beban hilang pasti. Manusia yang kita pikirkan tidak ada bebannya, sudah pasti barzakhi, yakni bukan materi, barzakhi, karena ada bentuknya. Tapi ketika kan beda toh, Joko yang ada di akal kita, Joko atau fulana atau ayah kita yang ada di akal kita itu jelas bukan materi. Kalau materi berat, kenapa? Membayangkan ayah. Nah, kan tidak toh, tidak ada materinya. Berarti barzakhi karena kelihatan tuh wajahnya apa semua. Tapi kalau memikirkan manusia, nah, hampir hilang identitasnya. Biar barzakhinya juga hilang, wajahnya hilang. Coba wajah ayah, tidak bisa universal. Karena di luar ekstensinya hanya siapa? Hanya satu, ayah, berarti partikuler. Tetapi ketika universal, bisa diterapkan ke semua orang. Berarti tak berwajah, berarti tak beridentitas gemuk atau kurus, tidak beridentitas tinggi atau pendek, tidak beridentitas hitam atau putih, tidak beridentitas apa, laki atau perempuan, gondrong atau tidak gondrong. Nah, tidak ada identitasnya dia. Kan sudah hampir kepada akal. Kalau akal, apa akal itu? Akal, makhluk akal maksudnya apa? Tidak berbeban dan tidak memiliki sifat materi. Nah, ini pahaman universal, tidak berbeban dan hampir tidak memiliki sifat materi. Loh, kok hampir? Iya, karena kita masih membayangkan kepala, kaki, sekalipun tidak dalam ukuran tertentu, tapi kakinya ada. Kakinya, modelnya tidak sama dengan kepalanya, kepalanya tidak sama dengan tangannya. Itu sekalipun tidak ada ukurannya, sekalipun tidak ada warnanya, tapi masih ada. Tidak bisa kita melenyapkan manusia dari kepala, tangan, kaki, perut dan seterusnya, tidak bisa. Kecuali kalau kita meninggalkan haram, meninggalkan makruh, meninggalkan karamat, meninggalkan mubah, meninggalkan sorga. Nah, baru bisa nanti memahami manusia yang tidak beridentitas dengan identitas materi sedikit pun. Itu bisa. Nah, oleh karena itu, apa? Kita ini umumnya apa? Barzakhi apa akli? Barzakhi. Nah, tapi aulia yang sudah tidak yang melihat surga dan tidak tertarik kepada surga, dia di samping memiliki barzakhi, dia memiliki apa? Akli. Jadi surganya ada dua. Surga di akhirat itu ada dua. Ada jannatu adnin, surga kenikmatan, seperti surganya orang mukminin, yaitu yang surga yang umum itu. Ada jannatul muqarrabin, surganya orang-orang yang didekatkan.
Nah, surganya orang-orang yang didekatkan mana? Makhluk akal itu. Jadi orang yang sampai ke tingkatan akal, sekalipun akal 10 atau sekalipun akal yang paling akhir, nomor berapa terserah, itu sudah masuk kepada surga apa? Muqarrabin, surga yang didekatkan. Tapi kalau belum bisa ke sana dan dia orang baik, maka dia masuk di surga mana? Barzah itu. yakni surganya mukmin di barzah. Pertanyaannya, nanti di akhirat, apakah seseorang menghakimi dirinya sendiri? Ya tidak menghakimi, tapi terhakimi. Ibaratnya begini, kayak di airport itu, di airport itu kan ditaruh signal untuk menangkap misalnya benda-benda besi. Kalau Anda masuk situ dia bunyi, net, ada apanya? Nah, diperiksa. Kalau bawa heroin bunyi, tit, nah kayak gitu. Atau sinar X, kalau kita naik pesawat, tasnya ditaruh dulu di alat yang sinar X itu, nanti ketahuan di dalam nih. Kalau tidak ada larangan masuk, kalau ada larangan tersendat. Jadi bukan masalah hakim menghakimi, tapi terhakimi. Seperti sekarang, Anda cubit, coba diri Anda cubit. Misalnya coba Anda cubit diri Anda, apa yang dirasa? Sakit. Itu. Kan Anda berbuat dosa ini sekarang. Ibarat dosa itu seperti ini ya. Jangan makan babi karena itu racun umpamanya. Anda minum racun. Apa yang terjadi? Mati. Perlu dihakimi? Tidak perlu. Tidak perlu disidang. Orang mencubit dirinya, orang mencubit badannya, sakit, tidak perlu disidang. Mencubitmu, tangkap dulu, disaksikan dulu, baru dihukum. Apa hukumannya? Sakit. Orang sudah tadi sakitnya mana, sekarang udah hilang. Begitu. Kan sudah dibilang dari dulu bahwa syariat itu, agama itu sebenarnya rahmatan lil alamin, rahmat buat kita, bukan beban. Masa disuruh jangan minum racun beban? Makan babi itu ibarat racun. Kan Tuhan bilang makan haram, makan api, rohnya. Disuruh jangan makan api, beban. Wah, beban sekali. Orang tuaku ada, beban sekali. Kenapa? Masa aku disuruh belajar, disuruh makan yang enak-enak di rumah itu, yang di sampah jangan dimakan, yang bangkai-bangkai jangan dimakan. Keterlaluan orang tuaku. Tuh. Repot. Jadi benda-benda di muka bumi ini memiliki dimensi memiliki dimensi non materi. Jadi seperti babi itu, misalnya katakanlah jelmaannya neraka, api. Mulutnya makan daging babi, ruhnya makan apa? Misalnya makan apa? Makan api misalnya begitu. Nah, ketika daging kita, daging barzahi kita dari api, ya udah tidak usah dihukumi, udah api datang nih, dia sudah kebakar sendiri. Nah, kalau kita api tidak sakit dong. Sakit karena kau manusia. Seperti sekarang toh, Anda manusia dihukum oleh guru karena malas belajar, dihukum. Di mana dihukum? Ditaruh di kandang babi. Tidak tersiksa? Tersiksa. Ya gitu. Jadi manusia yang dikelompokkan di api, yang dikelompokkan di bangkai, di binatang, tersiksa karena dia manusia. Sekalipun barzahinya berupa ular, tapi manusia yang jadi ular, ya tersiksa. Kalau ular senang, ku gigit kau. Biasa. Dia bertasbih. Malah kalau menggigit dapat pahala. Mungkin tidak dapat pahala, tidak ada syariatnya. Gurau. Nah, ini sekadar pemantapan saja. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 4 pasal 12. Yang telah tiada tidak bisa diulang. Sesuatu yang telah tiada tidak bisa diadakan lagi persis 100% seperti semula. Sebab kalau sesuatu yang telah tiada itu diadakan lagi secara persis, maka satu keberadaan berada dalam dua zaman. Misalnya di akhirat, ditanya toh, badan kita nanti di akhirat persis enggak? Persis mi. Tidak persis. Persis mi. Loh, kenapa persis? Enggak, kalau tidak persis,
Kalau tidak persis dan dia disiksa, Tuhan aniaya karena menyiksa badan yang tidak pernah melakukan dosa. Oh, persis nih kalau begitu. Nah, kalau persis berarti ada satu benda, satu keberadaan ada di dua zaman. Bisa nggak itu? Persis loh. Bisa. Ya tidak bisa. Ketika saya di sini, mana bisa ada di tempat lain. Ketika saya ada di hari Senin, mana bisa saya ada di hari Selasa. Ketika saya bilang saya di hari Senin, ya sudah bukan Selasa. Ketika saya di hari Selasa, ya ini bukan Senin. Saya di hari Selasa dan saya juga di hari Senin, tidak mungkin. Kenapa? Karena saya kemarin bukan lagi saya sekarang. Banyak perbedaan. Sudah mandi 2 kali nih, sudah makan sekian kali. Berapa atom yang berubah dalam diriku, berapa informasi, apalagi ngaji filsafat, ada sudah dapat pasal katanya. Pasal berapa? Pasal 12. Lain. Hari Senin tidak dapat pasal 12, hari Selasa dapat pasal 12. Sudah berbeda jauh. Tadi malam seumur-umur baru kemarin malam mendapat taufik tahajud. Nah, hari Senin belum tahajud, sekarang dengan tahajud sudah lain. Hari Senin berbuat maksiat, sekarang taat, atau kebalikannya, hari Senin taat, hari Selasa maksiat, sudah lain ruhnya. Badannya lain, ruhnya lain, substansinya lain, sifatnya lain, dan seterusnya. Jadi saya di hari Senin tidak mungkin saya di hari Selasa. Saya di hari Selasa tidak mungkin saya di hari Senin. Tapi kalau kepingin yang 100%, saya yang di Selasa, ya saya yang di Selasa itu nih. Saya yang di Senin, saya yang di Senin itu. Saya yang di Senin, bukan saya yang di Selasa. Saya yang di Selasa, bukan saya di Senin. Paham? Nah, jadi sesuatu yang 100%, nah itu pada dirinya itu saja, pada hari itu, waktu itu, detik itu. Detik berikutnya sudah lain. Bagaimana dengan papan ini? Kemarin dan sekarang tidak berubah. Kata siapa berubah? Atomnya kemarin itu sudah berputar, neutron mengitari proton sudah 1 miliar kali. Sekarang sudah ditambah 1 miliar dan 10.000 kali. Jadi lain. Paham tidak? Kertas di tangan saya ini, atau ini kursi ini, kan tidak berubah ini. Tembok ini, tembok hari Selasa dengan hari Senin tidak berubah. Kata siapa? Rame ini. Neutronnya mengitari proton. Kemarin baru 1 miliar kali. Sekarang karena tiap hari 100 kali mengitari, berarti sekarang 1 miliar 100 kali. Yang lain sudah. Jadi tidak ada yang sama. Jadi putarannya segala macam, toh? Atau kadar airnya barangkali tambah kering, tambah lembab, tergantung hujan. Pokoknya tidak ada yang persis. Yang persis ya kala itu saja, detik itu saja. Nah, dengan demikian kalau sesuatu itu telah tiada, diadakan lagi secara persis, maka keberadaan berada dalam satu keberadaan berada dalam dua zaman. Tidak mungkin. Satu keberadaan harus dalam satu zaman, tidak mungkin dalam 2 zaman. Apalagi 2 zamannya apa? Kita dekatkan dengan tempatnya. Tidak ada 2 zaman saja. Nah, yakni sesuatu satu tidak mungkin ada dalam 2 zaman. Satu mesti di 1 zaman. Yuk. Pertanyaannya, untuk mendefinisikan sesuatu itu tergantung kepada ini maksudnya kira-kira. Untuk mendefinisikan sesuatu apa? Perlu mengangkat zat-zat sesuatu itu. Nah? Tapi kalau zat-zat itu sudah berubah, berarti apa? Berarti definisi berikutnya sudah lain. Jadi kalau sekarang kita binatang rasional, besok apa?
binatang rasional lain. Apa kayak tambahannya? Binatang rasional tambah 1 atom dosa. Nah, misalnya. Apa begitu? Iya begitu, tapi tidak begitu. Nah, begitunya bagaimana? Terjadi perubahan. Tidak begitunya bagaimana? Tidak. Jadi perubahan itu tidak selalu bersifat substansial. Misalnya saya baru menggibah orang, tak biasa-biasanya menggibah orang, mau menggibah orang. Hari Senin tidak menggibah orang, sekarang menggibah orang. Tetapi yang berubah apanya? Aksiden saya, bukan substansi. Baru kalau saya kulino menggibah, saya nggak gatal tenggorokanku kalau tidak menggibah orang, atau tidak bisa nyenyak tidur. Hari ini aku belum menggunjing orang, bangun dulu deh, SMS. Nah, salam. Kau tahu nggak itu? Itu nih orangnya, brengsek betul itu. Ya begitu. Baru tidur nyenyak mi. Kalau sudah begitu, baru substansial. Substansial, nah baru dimensinya berubah, esensinya berubah, yakni binatang rasional gunjing. Nah misalnya gitu. Tetapi filsafat dan logika tidak menuntut itu, cukup menuntut lahiriahnya. Jadi selama dia binatang rasional, sudah binatang rasional saja. Awalan, perubahan aksiden tidak merubah substansi. Yang kedua, anggap ada perubahan substansi, belum tentu itu betul-betul perubahan substansi. Barangkali kecanduan biasa dan masih bisa berubah, kayak kecanduan rokok. Sepertinya mustahil tidak meninggalkan rokok. Substansi ini berarti. Tapi ternyata berubah juga. Heroin, orang kecanduan heroin, mabuk, kecanduan pacaran. Wah, mustahil ini. Pokoknya sekali putus cari lagi, baru diputus lehernya baru nggak bisa cari. Jadi hantu masih cari lagi. Nah, umpama itu, ini substansi, ini ternyata berubah juga. Alhamdulillah sudah baik orangnya sekarang. Nah, umpama itu, seperti itu. Jadi perubahan substansial yang kita kira ini belum tentu substansial. Walhasil kalau memang menurut ilmu Allah tidak berubah lagi, baru itu substansi. Ya summun bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka buta tuli dan tidak akan pernah kembali. Itu substansial sudah. Susah itu, sudah mustahil. Kayak setan itu mustahil. Kan orang kadang-kadang bertanya, karena Tuhan Maha Pengampun, kenapa setan tidak diampuni? Tuhan Maha Pengampun, tapi setan itu layak nggak diampuni? Sebab salah satu kelayakan diampuni adalah menyesal, memohon ampun lah apa. Ini tidak. Kenapa tidak sujud sama Adam? Habis aku lebih bagus. Kalau begitu keluar kau dari surga, biarin mau keluar. Kalau begitu kau kuadab neraka, adab saja, adab. Iya begitu. Tapi kutunjukkan kebenaranku, tunda aku deh. Akan kuobo-obo manusia. Mana bisa diampuni? Kenapa ke sini? Substansial. Jadi gerakan dia sudah perubahan sudah substansial. Yakni jin kalau dikatakan binatang rasional halus, umpama itu kan jin, bendanya halus. Benda halus berkembang rasional, umpamanya benda halus berkembang rasional pembangkang. Gitu kalau iblis itu, karena dia jin jin benda halus berkembang juga, kawin segala macam, rasional juga. Jadi kira-kira ini definisinya jin yakni apa? Yakni benda halus berkembang rasional. Kalau iblis, yang khusus iblis itu pembangkang, karena pembangkang sudah menjadi esensinya. Jadi yang dimaksudkan oleh filosof, esensi itu cukup lahiriah. Tapi nanti di irfan, kalau memang orang sudah dapat melihat batin seseorang, itu dapat membedakan mana yang sudah substansial kambing, khimar, keledai, urusnya, mana yang belum, dan seterusnya. Itu mereka dapat melihatnya dengan nyata. Pertanyaan, apakah esensi ruh yang sekarang sama dengan yang akan datang? Yang ini maksudnya akan datang kapan? Besok-besok ini? Atau sampai kuburan, sampai hari kiamat? Tidak sama, pasti tidak sama.
roh yang sekarang ini istilahnya fitrah yang suci. Begitu. Nah, fitrah yang suci ini ibarat kertas putih itu, mau ditulis apa terserah. Nah, kalau ditulis takwa bercahaya, jadi kalau mati bercahaya. Tadinya cahaya sikit-sikit karena doa orang tua, muslim orang tuanya, alhamdulillah cahayanya ada sikit-sikit. Ternyata beriman, takwa segala macam, bersinar, keras sinarnya. Pasti lain. Atau misalnya cahaya yang masih yang ada sikit-sikit itu malah habis, ganti kegelapan, busuk baunya, seterusnya. Begitu. Jadi tidak mungkin gerakan kita ke Tuhan nanti roh kita itu sama dari yang semula, itu tidak mungkin. Karena yang semula tanpa amalan, baik amalan itu baik atau baik amalan itu buruk. Tanpa noda, tanpa amal dengan amal berbeda, pasti berbeda. Sekalipun perbuatan baik, fitrah suci itu belum canggih, tidak jadi khalifatullah. Anak kecil bukan khalifatullah, tapi suci ini maksudnya belum ternodai dengan dosa-dosa, dengan neraka. Dosa-dosa itu bahasa fikih. Kalau bahasa irfannya dengan neraka, dengan api, dengan bangkai, begitu nih. Dan itu di hadis-hadis adanya, dengan keledai, dengan kekeledaian keledai. Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat, kalau nggak salah, kemudian tidak mengamalkannya, kama salil khimari yahmilu asfara, ibarat keledai yang membawa kitab-kitab yang banyak. Nah ini keledai betul. Tuhan mengatakan begitu. Orang yang tidak beramal dengan kitab Al-Quran atau kitab apa saja, itu keledai. Jadi dituruni kitab, tidak diamalkan, tidak dimengerti, tidak diamal, emang keledai. Yo. Kalau seperti itu, ibu yang ada sekarang tidak akan melakukan yang lain. Roh yang bagaimana? Yang sekarang. Roh yang sekarang? Roh tak pernah mati. Kapan mati? Kalau tidak mati baru ada 2 zaman, Ustaz. Tidak 2 zaman. Kapan? Tidak apa 2 zaman kemarin dengan sekarang, tapi sudah berubah. Mati itu apa? Pisahnya roh dari badan. Rohnya tidak pernah mati. Sekarang atau nanti. Cuman kalau sudah pisah dari badan, potensi tidak ada lagi. Baik potensi untuk menjadi cahaya atau potensi untuk menjadi kegelapan. Udah nggak ada lagi, nggak bertambah lagi, kecuali kalau dulu-dulunya dia beramal jariah, baik jariah yang baik atau baik jariah yang buruk. Jariah ada 2, baik atau buruk. Kejahatan tak pernah dilakukan orang, dia mencetuskan itu kejahatan itu, mau ditiru sama orang, dapat terus. Begitu. Seperti model-model baju misalnya toh, yang ketat-ketat itu, kemudian ditiru sama orang, pencetusnya yang pertama itu dapat terus. Begitu. Misalnya apa saja, kalau mencipta kejahatan, kemaksiatan yang baru, tak pernah dibuat orang, dia buat, kemudian ditiru sama orang, itu dapat nih. Biar sudah mati dapat terus. Begitu juga kebaikan. Di Muslim itu yang membuat mereka di UNM ternganga-nganga itu repot. Ternganga-nganga atau apa tak ngerti. Di Muslim itu man sanna sunatan hasanatan falahu ajru amalihi wa ajru man amila bihi. Siapa yang membuat kebaikan, maka dia dapat pahala perbuatannya itu dan pahala orang yang menirunya. Siapa yang membuat hal baru yang baik, padahal mereka setiap yang baru bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi UNN. Saya suka bergurau kan, wa kullu dalalatin fil jannah. Selalu gurau begitu. Di sana berulang-ulang saya bilang wa kullu dalalatin fil jannah. Orang bilang finnar. Iya finnar. Karena sering bergurau. Anyway, apa lagi? Nih, jadi roh tak pernah mati. Yuk, belakangmu dulu, tunggu. Pertanyaannya, kalau nanti di akhirat badan kita tidak bisa dibilang persis dengan yang semula, apakah itu tidak membatasi kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan dalam filsafat atau dalam akal atau dalam Quran itu berhubungan dengan apa kuasa Tuhan itu? Ya,
Enggak. Maaf, mana hubungannya? Kuasa Tuhan berhubungan dengan apa? Dengan hal-hal yang mungkin. Yang tidak mungkin tidak ada hubungannya dengan kuasa Tuhan. Jadi jangan bertanya kepada yang tidak mungkin itu Tuhan kuasa apa tidak. Tuhan bisa enggak mengadakan tiada? Bisa enggak Tuhan melihat tiada? Bisa enggak Tuhan mencipta Tuhan? Bisa enggak Tuhan mencipta batu gede sekali sehingga dia tidak kuat mengangkatnya? Kalau dibilang bisa, kalah sama makhluknya. Tidak kuat mengangkat. Kalau dibilang tidak bisa, tidak kuasa, terbatasi katanya kuasa Tuhan. Bisakah Tuhan memasukkan bumi ke dalam telur tanpa mengecilkan bumi dan tanpa membesarkan telur? Bisakah Tuhan mencipta Tuhan? Ketika Tuhan dicipta, ya sudah bukan Tuhan, tapi hantu. Dan seterusnya. Itu hal-hal yang bersifat mustahil. Jadi sesuatu itu dalam akal, sesuatu bisa dimungkinkan ada 3. Mesti adanya, bisa-bisa adanya, yani mungkin adanya, mungkin tiadanya, dan mustahil adanya. Nah, kekuasaan Tuhan itu hanya menyangkut yang mana? Yang mungkin adanya, yang bersifat mungkin. Kalau tidak mungkin, tidak bisa. Mungkinkah saya ini bukan saya? Bisakah Tuhan membuat saya ini selain saya tanpa merubah saya? Bisakah Tuhan membuat saya selain saya sekarang juga, tapi tanpa menghilangkan saya dan merubah saya? Kamu memang panas, tidak usah dirubah-rubah. Yani kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? 2. Bisakah Tuhan membuatnya 3? 1 tambah 1 3. Kalau tidak bisa, terbatas kuasanya. Kalau bisa, amburan dulu rumus keberadaannya begitu. 1 tambah 1 3 mi ais. Nah itu kan. Sama dengan itu. Benda yang dulu dengan sekarang. Yang dulu neutronnya sudah berkitar mengitari proton berapa? 1.000.000 kali. Nah, karena dia berputar terus sampai hari Selasa bertambah 100 putaran. Jadi yang kemarin waktu hari Senin benda itu putaran atom-atomnya 1.000.000 kali, pada hari Selasa 1.000.000 tambah 100 kali. Terus dikatakan, bisakah Tuhan mencipta membuat benda itu persis dengan yang kemarin? Kalau tidak bisa, terbatas kuasanya. Kalau bisa, mau diapain yang 100 itu? Tambahan yang 100. Sekarang pertanyaan, badan yang kita sekarang dari mana? Jawab. Badan kita sekarang dari mana? Dari maniopu. Badan nanti di akhirat dari mana? Anggap hari akhirat itu jasmani dulu. Nanti kalau kita dengan badan di akhirat, badan kita dari mana? Dari tanah mi. Itu saja sudah lain. Yang sekarang dari maniopu, yang nanti dari tanah, sudah lain. Terus siapa itu nanti? Ya orang lain, cuma mirip. Jadi badan lain, bukan orangnya. Orangnya itu kan ukuran keorangan orang itu apanya? Rohnya. Coba sekarang Anda dioperasi plastik, toh? Diganti hidungnya 5 hidung, matanya 1 di jidat, itu tetap Anda Abu Ammar, tetap Abu Ammar. Halo, halo Abu Ammar, jadi sekarang jadi hidung 8, mata 1. Atau tetap misalnya Abu Ammar ini kepalanya dioperasi diganti kepala apa? Kijang. Tetap Abu Ammar. Ya, operasi plastik barangkali sampai ke situ satu saat. Jadi dirinya, ruhnya, kan gitu. Nah, sekarang nanti itu kalau di akhirat saya bangkit seperti ini lagi, itu orang lain nih, yakni benda lain, badan lain. Nah, cuman mirip dengan saya itu. Nanti ada pembahasannya itu hari akhirat. Kalau nggak salah dulu sudah dibahas, tapi insya Allah di filsafat mungkin dibahas lagi nanti. Akhirat itu materi atau non materi. Kalau masih ada materi,
Katanya itu kan non materi, kemudian dia bisa berubah. Lalu mana yang akan diazab nanti? Apakah yang ketika kita berbuat baik atau ketika itu nih dicampur nih. Jadi perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya di mana ditulis? Di ruh kita. Nah itu nanti kalau masih bersinar itu tandanya apa? Perbuatan baiknya dominan. Silahkan masuk surga. Begitu. Tapi kalau redup, sinarnya di bawah kalah di dalam umpamanya. Nah, neraka dulu sampai keluar cahaya. Ini bahasa sederhananya, yuk. Orang yang operasi plastik nanti kalau sudah dibangkitkan di akhirat sesuai dengan wajah yang dioperasi plastik atau tidak kan gitu. Nanti insya Allah dibahas di bab hari akhirat. Sebenarnya paling cocok nih pembahasannya, mengena sekali ini. Yang telah tiada tak mungkin ada. Saya teruskan dulu cepat-cepat. 2, kalau pengulangan secara persis itu dibolehkan, maka ma'ad itu sama dengan permulaan. Dan ini adalah ma'ad itu apa sih? Hah? Kebangkitan. Jangan ma'ad. Arti ma'ad apa? Kebangkitan. Kalau yang awal itu persis dengan yang di akhirat nanti, berarti yang di akhirat itu bukan kebangkitan, kelahiran. Ketika dibilang kebangkitan, yakni bangkitnya kembali, itu sudah lain, jati diri lain. Daur ulang. Kalau mobil yang pertama dengan mobil setelah daur ulang itu sama, jangan bilang daur ulang. Yang mobil satu. Ketika Anda bilang mobil ini daur ulang, berarti sudah lain. Ini daur ulangnya.